mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. FM San Mesra dimanapun berada. Kita kembali memulai hari ini perbincangan kita, dialog kita terkait iman dan Islam bersama dengan Bang Ude. Dan hari ini kita akan berbicara terkait dengan Islam, agama universal dalam kehidupan manusia. Sambil menunggu hostnya yang belum datang, saya akan ambil alih dulu untuk sementara. Terjebak macet kapan? Macet, ya, macet. Yang pulang kantor biasanya. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan ini tidak mengurangi keseruan kebersamaan kita. Dan hari ini seperti biasa Insan Mesra kita siapkan layanan telepon di 0853 9535 0907 untuk bergabung bersama kita. Dan Insan Mesra untuk memulai kebersamaan kita untuk di hari ini, Kamis 5 Maret 2025, kita akan memulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Sikri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا صدق الله العظيم. Ya, Sadaqallahul. Terima kasih Sikri sudah bergabung dan juga ini cantik-cantik kita asli hostnya berbatik sekali. Kan Kamis pakai batik. Oh iya, Kamis batik ya. Program dari pemerintah kota. Oke, silakan. Mungkin dimulai dulu dengan Fadilah hari yang ke 16. Malam ke-16. Iya. Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul aliyil azim. Insan Mesra di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada sore hari ini sebentar malam kita memasuki malam yang ke-16 di bulan suci Ramadan. Besok malam sudah masuk malam nuzul Quran. Tidak terasa bagi kita berjalan begitu melaksanakan puasa. Alhamdulillah kita sudah sampai di pertengahan Ramadan dan menuju ke hari raya Idul Fitri. Insan Mesra judul sebentar malam untuk wilayah kota Parepare dan sekitarnya, yakni agama Islam sebagai agama universal bagi masyarakat atau bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan fadilah sebentar malam, siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala 2 kebebasan. Jadi ada orang yang beribadah sebentar malam karena ikhlas iman dan takwa kepada Allah, maka dia diberi 2 kebebasan. Pertama, dibebaskanlah dia dari api nerakanya Allah. Kemudian yang kedua, dibebaskanlah ia masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang masuk dalam ya mirip-mirip ya
dengan doa yang selalu kita lapaskan dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, insan mesra, terkait dengan judul kita, agama Islam sebagai agama universal, ini artinya agama Islam itu tidak tertutup untuk satu ras atau suku atau bangsa, tidak. Tapi makna Islam itu sebagai universal artinya dia bentuknya umum, artinya semua kalangan bisa masuk ke dalam itu tanpa harus dibeda-bedakan. Jadi keuniversalitas daripada Islam itu mencakup kehidupan berbangsa dan bernegara, baik secara keadilan, kejujuran, tata krama, adab, sopan santun, kemudian sampai kepada hal ekonomi. Itu Islam telah mengupas tuntas dengan hal-hal yang seperti itu. Makanya Islam ini kata Nabi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tinggi, tidak ada yang melebihi daripada Islam itu. Karena Allah sendiri yang menyatakan innad dina indallahil Islam. Islam itu adalah agama yang aku ridai. Ya, agama yang aku paling sukai. Jadi tapi kita mengatakan bahwa kenapa banyak agama, harus ada agama di sekitarnya, ada Konghucu, ada Zoroaster, ada Hindu, Buddha, ada Kristen, Katolik, Protestan misalnya. Sementara Allah menyatakan Islam agama yang diridai oleh Allah. Jadi semua agama-agama yang di sampingnya itu adalah merupakan pembanding untuk memunculkan inilah yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kalimat anekdot mungkin barangkali perbandingan kita tentang Islam ini, misalnya anak kita ranking 1, lalu teriak-teriak pulang ke rumahnya dan berkata, "Papa, aku ranking 1 loh." Kata ibunya, "Hebat kok. Berapa jumlah orang di kelasmu?" Dia mengatakan, "Saya cuma sendiri." Jadi tidak hebat itu. Kenapa? Karena pantas ranking 1 karena sendiri di kelas. Tapi ketika anak ambil rapor dan dia mengatakan, "Papa, Mama, saya ranking 1. Lalu berapa jumlah orang di kelasmu, Nak, sehingga kau ranking 1? Anak mengatakan, "Saya 30 orang." Berarti itu baru hebat namanya. Ya. Kenapa? Memunculkan yang terbaik di antara 30 orang itu. Sama dengan Islam. Allah mengatakan ini yang aku senang, aku ridhai, bukan berarti bahwa yang lain itu harus disingkirkan, tidak. Dia adalah merupakan pembanding ini untuk menjelaskan bahwa inilah Islam yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makna keuniversalan daripada Islam, mencakup seluruh kehidupan bermasyarakat kita, baik mulai A sampai Z semua diatur oleh Islam itu. Yang kedua, Islam itu sebagai universal adalah Islam itu agama rahmatan lil alamin. Jadi bukan hanya manusia tetapi seluruh alam ini pun kena imbasnya bahwa Islam itu betul-betul agama yang menjunjung tinggi bagaimana memakmurkan daripada alam raya ini. Jadi seorang penganut agama Islam, insya Allah dia memakmurkan bumi dan tidak merusak alam. Nah, itu. Jadi itu makna Islam itu sebagai rahmatan lil alamin dan universal Islam dalam masyarakat. Demikian. Saya belum dibuka. Belum dibuka sama host dulu. Tunggu dulu, sabar Fikri. Untuk apa ya suaranya nih? Ada. Untuk insan mesra dimanapun berada, untuk yang tertarik berinteraksi bersama kami atau mengirimkan pertanyaan, Anda dapat langsung reach out kami di kolom komentar Facebook Mes Radio Parepare atau langsung menelpon di 085395350907. Ya, bisa juga di TikTok karena kita siarkan dari TikTok. Iya, di Radio Mesra Parepare juga TikToknya. Oke, di TikTok juga Insan Mesra. Apa nama TikTok, Pak? Radio Mesra Radio Parepare. Mesra Parepare. Iya. Radio Mesra Parepare. Ya, silahkan untuk pertanyaan pertama. Di luar dari materi. Iya. Awas Fikri. Kan begini Ustaz, dari Kak di sini siaran subuh. Oke. Baru masalah orang pulang Kak. Masalah di sini. Masih masalah. Pas saya pulang Kak, saya dengar azan orang. Pulang Kak, minum Kak. Minum. Saya kira belum di azan di sini. Terus? Bagaimana itu Ustaz? Azan orang baru minum. Iya. Ada azan di sini, belum di azan di sini. Dia awalnya di sini, subuhnya berangkat masih sholawat. Iya. Pas di jalan Sudah masuk waktu. masuk waktu. Iya. Di sekitar situ
tapi monitor di radio sampai di rumah belum azan. azan di sini. Bagaimana itu, Ustaz? Iya, selama belum azan sebenarnya masih boleh minum dan makan. Tapi ketika sudah terdengar azan, maka makanan yang di mulut sebaiknya dimuntahkan. Gitu. Iya. Jangan ditelan karena bisa membatalkan puasa kita dan tidak dianggap untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi azan itu kalau di tanah haram azan itu masih boleh makan. Kan gitu jumlahnya materinya. Azan di tanah haram boleh makan. Kenapa? Karena di Arab Saudi itu di tanah haram itu 2 kali orang azan. Jadi yang dimaksud di sini azan baru makan dan minum itu azan pertama. Itu jam 4. Nah, setelah Abdullah ibnu Mas'ud itu membaca ayat 50 ayat, maka setelah selesai baru masuk azan kedua. Itu di zaman Nabi dan sampai hari ini masih dipakai di tanah haram begitu. Jadi sehingga banyak mengidentikan bahwa masih boleh orang makan kalau azan dan minum. Enggak, yang dipakai Nabi itu azan pertama, bukan azan kedua. Azan kedua tidak boleh. Nah, itu maksudnya. Jadi Anda fikri sebaiknya dimanapun kita berada, kalau misalnya kita dari Hadul Masra di sini masih salawat, lalu sampai di rumah sudah terdengar azan, maka hentikanlah makan dan hentikan minum. Dan ketika kita minum, maka sebaiknya belum masuk, maka pakai berkumur-kumur lalu muntahkan saja itu makanan. Meskipun itu jauh lebih aman. Dia Radio Mesra misalnya, karena di sini dia sahur. Iya, dia sahur di sini, dia sudah sempat minum. Nanti pulang ke rumah. Ada masjid yang mungkin terlalu cepat azan seperti apa. Itu tetap ikut di yang terdekat ya. Kita ikut terdekat ya, begitu wilayah tertentu kan. Karena sudah masuk azan itu menandakan sudah masuk waktu sebenarnya. Tapi dia tuh nama mereka kapan Pak Ustaz apa dia penisangi? Apa dia penisangi? Kalau orang yang tidak tahu sebenarnya tidak kena hukum. Ya, tidak apa-apa Jadi orang yang kena saja nanti. Orang yang kena hukum itu betul gini, orang yang tidak kena hukum ada 3. Pertama anak-anak. Ya, yang kedua orang gila. Yang ketiga orang yang tidur. Kapan mereka kena hukum? Setelah mereka orang yang tidur bangun. Anak-anak sudah menjadi balik. Kemudian orang gila sudah sadar. Jadi kalau tidak mau kena hukum ya jadilah yang 3 ini. Tidak kena hukum itu. Ya, gitu. Bagaimana? Okay. Pura-pura saya nanti lupa. Bukan pura-pura. Tidak tahu memang ini pelajaran. Makanya dia tidak tahu. Bertanya. Dia tidak Tapi tahu. untuk anggaplah kejadian hari ini masih bisa dianggap dia puasa sekarang. Ya, kita angkat telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, selamat puasa. Waalaikumsalam. Iya. Baru bergabung ini Bapak ini. Siapa ini? Pak Imran. Oke, silakan Pak, langsung Pak. Silakan. Iya. Ada saya mau tanyakan ini Ustaz. Iya, apa itu? Memang tempatnya bertanya. Mudah-mudahan bisa saya dapat pencerahan ini. Amin. Insyaallah mudah-mudahan. Saya kan sholat tarawih. Iya. Itu tadinya saya berniat 20 rakaat. Oke. Tapi pada saat saya pertengahan, kayaknya langsung lutut saya mengilu karena sudah lansia. Iya. Yaitu 20 rakaat. Hukumnya. Terus? Tadinya 20. Iya. Tiba-tiba saya sudah tidak mampu lutut saya dapat ambil 8 rakaat. 8 rakaat. Iya. Saya mohon penjelasannya Dok. Oke. Iya, dipahami. Ya, niat awalnya 20. Waalaikumsalam. Niat awalnya 20 ini Ustaz. Dalam hadis Nabi dijelaskan, ketika kita berniat melakukan kebaikan, maka dicatat kebaikan itu, dan kalau dia melaksanakan kebaikan itu, maka dicatat juga pelaksanaan kebaikan itu. Jadi orang yang dalam Islam itu berniat saja sudah dicatat kebaikan, apalagi kalau sudah melakukan. Jadi kalau dia berniat melakukan kebaikan sudah dicatat, dan baru berniat melakukannya pun dicatat. Berarti 2 kebaikan yang didapat. Tapi dalam hal kejahatan, ketika dia berniat berbuat jahat, tetapi dia baru berniat, maka belum dicatat. Kapan dicatat itu? Setelah dia melakukan keburukan itu. Jadi bedanya di situ. Nah, peristiwa Bapak ini misalnya, ingat Pak ya, kita berniat 20 rakaat, maka catatan kebaikan itu 20 rakaat sudah sampai kepada malaikat, tapi pada akhirnya karena sesuatu dan lain hal tidak sanggup lagi melaksanakan 20, maka dia 8, itu alhamdulillah, itu sudah 2 kebaikan yang kita ambil. Jadi ingat, dasar hukum dari taruh itu adalah sunnah, bukan wajib. Ada satu ungkapan juga begini, apakah memang Nabi melaksanakan taruh itu full di masjid?
Tidak, kan gitu. Karena buktinya ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi itu pada hari keempat, hari ketiga, kedua, pertama, kedua dan ketiga sampai di masjid untuk laksanakan tarawih, ditunggu-tunggu sahabat hari keempat tapi tidak datang lagi. Lalu ditanya sahabat, kenapa tidak datang tarawih ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Saya takut jangan sampai ini menjadi kewajiban. Nah, itu dulu harus dipahami. Jadi mau 8 mau 20 rakaat tidak masalah, yang asalkan kita sudah melaksanakan ibadah sholat tarawih. Adapun niatnya yang 20 itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu nilai kebaikan dengan 8 yang kita lakukan pada akhirnya, karena memang kita tidak sanggup lagi melanjutkan yang 20. Insyaallah semua itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian Pak ya. Kalau puasa baru bilang haus batal kah? Hah? Kalau puasa baru bilang haus. Puasa baru bilang haus, enggak ada membatalkan puasa begitu. Hanya mengatakan haus, kecuali kalau dia minum atau apalagi kalau berkumur-kumur dengan air coto. Ya kan bunyinya makan dan minum dengan sengaja. Ini kan Allah mengatakan haus dan dahaga, lapar dan dahaga, enggak. Sudah bukan perkataan maksiat itu. Jadi kalau berkata-kata yang jelek saja dalam sementara dia berpuasa, maka itu makruh. Artinya bisa menggugurkan pahala puasanya. Tetapi puasanya tidak batal. Karena yang membatalkan puasa adalah memasukkan makanan dan minuman melalui lubang yang lazim. Nah, itu loh mulut. Jadi kalau ada orang disuntik misalnya, disuntik obat karena dia sakit, maka tidak membatalkan puasanya itu. Tidak batal puasa itu kalau disuntik. Kecuali kalau suntiknya pakai vitamin seperti impus, itu batal puasa. Karena berlangsung lama. Ya. Batal puasa seperti itu. Berarti tidak batal jika kalau cuma bilang haus. Oh lah, apa nambil batal? Dengar itu, dengar. Makruh pun tidak, itu mubah. Angker pangkelingangnya. Ya. Gitu. Oke, masuk ke pembahasan inti topik utama. Ustadz, bagaimana dengan orang yang menggunakan agama untuk menekan? Iya, agama itu mencerdaskan sebenarnya. Agama itu mengatur pola dan tata krama kehidupan kita. Agama itu mencerahkan, bukan menyesatkan. Agama itu mendidik, ya. Agama itu mengayomi, bukan merampas. Jadi kalau ada orang beragama lalu pakai agama untuk menekan orang, itu tidak bijak, zalim namanya. Sementara agama tidak menghendaki penganutnya untuk melakukan kezaliman, apalagi melakukan penekanan kepada orang. Justru agama mengajarkan kita untuk welas asih, untuk berkasih sayang. Jadi konsep kasih sayang itu sudah ada dalam Islam sejak 1400 tahun yang lalu oleh Rasulullah SAW. Bukan kasih sayang itu muncul di tanggal 14 Februari atau the sign Valentine's Day, yaitu hari Valentine misalnya. Bukan di situ. Jadi tidak boleh itu ya. Tidak boleh umat Islam lalu ikut-ikutan melaksanakan Valentine Day. Tidak ada yang seperti itu. Jangan ya. Karena Islam tidak mengenal yang seperti itu. Itu Valentine itu adalah nama seorang pendeta, namanya pendeta Valentine. Itu di Vatikan dulu. Ya. Oke. Jadi tidak batal itu kalau mengatakan haus. Saya haus. Ya, semua orang merasakan haus. Dan semua orang merasakan lapar. Cuma ada orang yang memang tidak bisa membahasakan karena dia lebih nilai dan tingkat kesabarannya lebih tinggi. Tapi anak-anak yang seperti itu pokoknya ya nanti enak kalau dia mengeluh. Biasa begitu. Oke. Sama ada pertanyaan, sebenarnya bukan muslim, dia non muslim pernah yang mengklaim atau menjustifikasi katanya Islam itu bukan agama yang damai. Dia mengambil surah di Al-Quran, saya juga tidak tahu surah apa, tapi katanya di situ boleh memukul perempuan. Boleh memukul perempuan maknanya mendidik. Maka hadisnya itu memukul perempuan bukan bagian yang sensitif. Memukul perempuan dibolehkan oleh Nabi dengan benda lunak, misalnya sapu tangan, bantal kalau isinya batu nggak bisa, ya, yang jelas sapu tangan, ataukah misalnya ya semacam sarung lah, misalnya memukul itu mungkin ya bagian di atas ini, lengan atau betis, dan itu pun memukul karena dia tidak taat kepada Allah, jadi bukan hal-hal yang lain. Jadi Islam itu bukan sensitif seperti itu. Dia membuli tidak, tapi Islam itu datang untuk memberi pendidikan. Misalnya jannah kepada suaminya, suami marah karena tidak sholat, ditegur, tidak mau sholat, itu ditegur pertama. Tegur kedua, suara lebih keras.
Teguran ketiga, ditegur lembut, ditegur keras tidak mau, maka boleh dipukul. Dipukul ini artinya hanya menegaskan, bukan menyakiti ya, hanya memberi ketegasan bahwa suami tidak senang kalau kau tidak sholat. Bukan pakai sapu lidi. Bukan pakai sapu lidi. Sapu lidi itu sejarahnya adanya di Nabi Ayub alaihissalam, karena istrinya meninggalkan dia dalam keadaan sakit. Kemudian apa kata Nabi Ayub? Jika nanti penyakitku sembuh, maka nanti akan aku cambuk kamu 100 kali pakai lidi. Nah gitu. Akhirnya setelah sembuh penyakitnya, datanglah istrinya kembali karena dia dianggap sudah sehat. Jadi dalam bahasa Bugis madisi mana puji kaya, aku malasa nasalaika. Kan gitu. Akhirnya karena dia dianggap melanggar, maka bandel dicambuk oleh Nabi Ayub sebanyak 100 kali pakai lidi. Tetapi 100 kali itu maknanya adalah mengumpulkan lidi 100 baru diikat. Nah, itulah namanya sapu lidi. Satu kali saya dibukulkan selesai. Itu maknanya. Jadi bukan menyiksa di sini. Islam itu welas asih loh, kasih sayang kepada perempuan, ya. Kasih sayang. Perasaan laki-laki sebenarnya nilai kasih sayangnya lebih tinggi dibanding daripada perempuan sebenarnya. Meskipun ya perempuan selalu kita anggap ya dari sononya memang perempuan itu memang sangat misterius. Karena dalam kajian tentang kewanitaan itu ternyata yang pertama mengambil dan memetik buah huldi itu bukan laki-laki, tapi istrinya Nabi Adam, Siti Hawa. Jadi memang agak keras memang ya, misterius problem itu perempuan, sangat sulit untuk dipahami. Dan sampai hari ini laki-laki masih sulit memahami istri-istri mereka. Jadi itulah kenapa perempuan itu terlahir dari sekarang lebih banyak kepo daripada laki-laki ya. Karena seperti itu kan, Siti Hawa, Nabi Adam itu hanya kelilingi itu pohon huldi, tapi datang istrinya petik, ambil itu buah yang dilarang. La takrabahasi sajara, jangan dekat jangan, apalagi sampai memetiknya, mengambil buahnya. Kamu makanya jangan dekati, Iya. makanya jangan petik. Jadi makna jangan mendekati itu sudah terintegrasi dengan ketika kita memetik ya. Dekat saja tidak boleh, apalagi sampai mengambilnya kan gitu. Nah, sampai Hawa juga berbicara sama iblis, ya kan? Jadi ya dia berbicara sama iblis. Jadi makanya itu perempuan itu sudah dari sononya. Jadi jangan wahai laki-laki, wahai suami, jangan sekali-kali engkau berbohong kepada istrimu, karena pasti dia tahu. Karena dia sudah bicara, sudah apa namanya? Dia sudah ahlinya dari sononya memang. Ya. Semakin dijelaskan semakin tidak jelas. Jadi samping tak semakin kayak iya. Tidak setuju. Bang Ude, begini. Islam ini kan agama terakhir. Iya. Bukan agama terakhir. Ya. Bukan agama terakhir, tapi ada pandangan begini. Islam ini adalah agama yang hanya mencontek atau mengambil intisari agama lain. Dari Kristen, Yahudi, bahkan ke Zoroaster. Bahkan saya pernah dengar bahwa kisah Isra Miraj itu adalah kisah yang diambil dari agama Zoroaster yang tempat tadi Bang Ude jelaskan. Bagaimana pandangan itu? Kan gini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum wa raditu lakum Islam Madinah. Al-Maidah. Ini ayat yang paling terakhir turun. Sebagai bentuk pemberitaan Allah kepada Rasulullah bahwa agama ini telah aku sempurnakan. Jadi al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu, dan aku ridai wa raditu lakum Islam Madinah, dan aku ridai Islam itu sebagai agamamu. Nah, kita harus lihat sejarahnya dulu, Bang Dimas ini sama mesra, bahwa Islam itu sudah hadir sejak Nabi Adam, lalu turun ke Nabi Nuh. Nabi Adam itu tidak dikatakan nabi, dia hanya dikatakan sebagai manusia pertama. Meskipun dalam Al-Quran dianggap sebagai nabi, tetapi dalam sejarah dia bukan nabi, tapi dia adalah manusia pertama. Nabi pertama itu Nabi Nuh, ya. Dan dia mewariskan Islam. Apa itu? Islam yang dibawa Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu adalah Islam yang hanya mengesahkan Allah. Ya. Dia hanya menegaskan bahwa Tuhan yang disembah hanyalah Allah, bukan batu, bukan gunung. Sampai kepada nabi-nabi yang lain, bahkan yang paling populer adalah nabi-nabi yang berada pada akhir-akhir sebelum Rasulullah SAW, termasuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang membawa agama Hanif, sampai dia dikasih suhuf. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi dikasih suhuf. Jadi kalau yang lain dikasih kitab, kalau Nabi Ibrahim dikasih suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran ajaran ketauhidan Allah Subhanahu wa taala.
kalau Nabi Musa dikasih Taurat. Nah, penjelasan Taurat atau dikasih Sabur Nabi Daud. Isi kandungan kitab Sabur adalah dalam kitab Taurat. Isi kandungan kitab Taurat dalam kitab Injil. Isi kandungan kitab Injil dalam kitab Al-Qur'anul Karim. Dan isi kandungan Al-Qur'an ada dalam suratul Fatihah. Itu merangkum seluruh isi kandungan Al-Qur'an dari 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat dan 75.775 kata dalam Quran, dengan estimasi huruf bahwa yang paling banyak hurufnya adalah huruf alif, lebih 1.800.000 sekian itu hurufnya. Nah, itu memberi penjelasan bahwa Islam itu semua di bawah agama Islam, cuma penyempurna Islam itu adanya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang lahir adalah merupakan mukjizat dari nabi-nabi untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang nabi dan rasul. Kenapa? Kenapa dikasih mukjizat? Dia kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan. Dan itu membuktikan bahwa salah satu senjata pamungkas untuk meyakinkan orang-orang dulu adalah dengan mukjizat. Tapi ada mukjizat yang hanya berlaku zaman itu. Termasuk nabi-nabi, Nabi Musa belah lautan, itu mukjizat zaman itu saja. Dia tidak kekal. Nabi Isa mampu mengobati orang yang buta, menghidupkan orang mati, hanya itu saja. Tapi Nabi Muhammad punya mukjizat sampai hari ini. Kekal, namanya Al-Qur'anul Karim. Itu mukjizat yang paling besar dan sampai hari ini ada. Adapun peristiwa Isra Mi'raj kemudian diadopsi dengan cerita-cerita dari agama-agama lain, saudara sendak. Dan itu sudah terjadi sebelum ada peristiwa itu. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu tidak ada peristiwa yang mendahului sebelum itu. Kenapa Allah mengatakan kalimatnya dalam surah Al-Isra itu subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah. Kenapa? Karena dia ingin menerangkan sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, belum ada peristiwa yang belum masuk akal waktu itu kecuali peristiwa Isra Mi'raj. Jadi kalau otentik sejarah mau dilihat, maka tidak ada peristiwa yang mendahului sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Adapun mendahului itu adalah peristiwa berkabungnya Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dikenal waktu itu sebagai Yaumul Asmi, tahun duka cita, karena istrinya meninggal, pamannya meninggal, dibuli, diembargo ekonomi. Kemudian dipanggillah Nabi untuk jalan-jalan, ya istilahnya tur, tur langit pertama, kedua, ketiga, sampai peristiwa Isra Mi'raj itu. Sekalian menerima perintah ibadah sholat 5 waktu. Iya, nih pada ekspresinya nangis waktu kan. Oke. Mendengarkan Kak dengan baik dan benar. Kan tadi waktu persoalan perempuan, Kayaknya menyimak sekali. Menyimak Kak juga ini menyimak. Ini agak mundur, ya. Agak santai. Saya mau memberi porsi lebih banyak bertanya, hanya kemarin dia bilang, wah masih mau nggak bertanya, habis waktu. Oke, silakan. Silakan. Kayak kemarin sore begitu. Masih mau bertanya habis waktu. Lupa. Saya lagi tadi pertanyaan. Aku ingat nih. Siapa tahu ada pertanyaan dari sekolah? Enggak sekolah, Mak. Udah ini apa, Le? Masih sekolah orang? Saya belum Pak sekolah. Udah mengajar kah? Enggak. Privat sih. Oh. Berhenti Mak juga privat. Berhenti Mi. Pertanyaan apa balik? Saya pertanyaan apa boleh? Pernah ada ustaz kasih tahu Kak ini, Iya. Ya. tidak semua hal dalam agama itu bisa dilogikakan, cukup diimani. Sekarang yang paling tinggi Tuhan Allah Subhanahu wa taala bisa tak dilogikakan? Menurut Ustaz Felix sih bisa. Lalu apa yang tidak bisa dilogikakan? Anak-anak Pak dulu kesan bertanya. Apa yang tidak bisa dilogikakan dalam agama? Iman itu kan keyakinan. Iya. Yakin itu ada 3 kan? Ainul yakin, ilmul yakin, hakul yakin. Ya. Jadi bagaimana kita kenal Tuhan? Tuhan itu kita tidak bisa kenal Tuhan, tidak bisa. Sulit kita mengenal yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada perumpamaan yang diberikan oleh Allah melalui peristiwa Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim lihat, ini matahari, ini Tuhan saya. Lihat bulan, ini yang barangkali Tuhan saya. Lama-lama hilang semua. Maka disitulah Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhan tidak mungkin tenggelam, Tuhan tidak mungkin tidak ada, dia selalu ada. Makanya dia bingung mencari Tuhan, yang mana Tuhan itu. Akhirnya Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran, Innani anallah fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah dan sembahlah aku. Artinya Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui wahyu. Nah sekarang bagaimana melogikakan ini? Ya sekarang logikanya sangat mudah sekali sebenarnya.
segala sesuatu ini kan ada yang mengatur. Kalau tidak ada mengatur, maka dia berantakan. Maka alam raya ini teratur dengan baik, artinya ada yang mengatur. Dan bahasa mengatur ini adalah bahasa penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pohon yang ditanam bukan akarnya di atas. Iya. Di bawah kan? Kalau ada daunnya di bawah dan akarnya di atas, maka tidak ada Tuhan yang mengatur itu. Semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Logika kita seperti itu. Lalu bagaimana air yang bercampur saja kok bisa jadi manusia? Kan gitu. Itu melogikan, oh ternyata yang menciptakan manusia bukan manusia. Yang menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu ada khalaqal insan. Di situ. Jadi ingat insan mesra bahwa memang ada persoalan termasuk keimanan itu, bagaimana modelnya iman, itu tidak bisa kita logikakan, tapi dia dalam pendekatan keyakinan memang ada. Ya, ada hal-hal yang memang. Tapi melogikakan surga dan neraka bisa saja. Surga itu adalah tempat yang baik. Jadi ketika Anda mendapatkan zona nyaman, itulah bagian dari surgamu sebenarnya. Maka manusia itu makhluk surga, diciptakan untuk membuat bayang-bayang surga. Neraka itu adalah sesuatu keburukan. Nah, dalam hidupmu kamu gelisah terus, tidak ada kebaikan, maka itulah neraka bagimu. Itu ada neraka dunia namanya. Itu melogikakan ya, seperti itu. Ya, kita ada pertanyaan dari Bu RT. Ustaz ingin bertanya, kalau haid sudah lebih dari 10 hari, nah masih ada setetes keluar, bagaimana? Tetes yang keluar ya, perempuan ya. Itu bukan haid, Ibu. Jadi boleh berpuasa di situ. Misalnya kan sudah, biasanya normalnya perempuan itu adalah 1 minggu atau 10 hari. Kalau lewat daripada itu, maka sudah dia pernah dianggap bersih, tiba-tiba ada tetesan yang keluar, bercak-bercak saja warna merah, maka itu bukan darah haid, darah istihadah ya. Yang begitu berarti dimaafkan yang begitu, maka boleh berpuasa dan boleh sholat, tidak ada masalah begitu ya. Karena perempuan itu biasanya ada 15 hari. Makanya itu perempuan itu banyak sekali kendalanya sebenarnya dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, maka dia dikasih di beberapa keringanan ketika dia haid misalnya. Nah, jadi biasanya ada perempuan yang sampai 15 hari ya. Ada yang normal itu yang 7 hari saja melakukan racun. Tapi kalau sudah dibersihkan, kita sudah mandi wajib, kok tiba-tiba ada keluar sedikit-sedikit, maka itu darah istihadah, boleh kita melaksanakan puasa dan boleh kita sholat. Itu darah yang dimaafkan namanya, bukan lagi haid. Kecuali kalau deras, maka itu bagian daripada darah haid. Kental, kalau dia jernih bukan. Oke. Ya, tuh dia Ibu RT, semoga bisa diterima jawabannya Pak Ustaz. Mana saja Ibu RT, penasaran Ibu bangun deh Ibu RT. Bu Hebring, oke, akan. Renci, pernahkah juga dengar kalau misalkan dicari tahu asalnya Tuhan itu gila? Hah? Asalnya Tuhan kita genda. Gini, mungkin ya kalau aku menganggap kegilaan orang-orang terdahulu, karena memang belum sampai kepada akal mereka mengenal Tuhan, yang dikenal cuma apa yang secara lahiriah saja. Dia anggap ada pohon yang besar, itulah Tuhannya. Dia lihat matahari yang bersinar terang, itulah Tuhannya. Dia lihat api yang membara, itulah Tuhannya. Sampai hari ini masih ada orang-orang yang menyembah yang seperti itu. Kenapa? Karena persoalan akal mereka belum sampai mengenal yang namanya Tuhan yang sesungguhnya. Nah, disinilah dibutuhkan iman dengan akal kita. Jadi potensi manusia itu jannah, pertama ada potensi akal. Inilah yang melahirkan pemikiran. Kemudian ada potensi yang namanya hati. Hati itu dia harus dimanfaatkan menjadi kalbun salim, hati yang selalu terukur, hati yang selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati itu wadah untuk menerima kebenaran. Jadi antara akal dengan hati harus disinkronkan supaya akal yang berpikir untuk bagaimana hati bisa menjadi wadah untuk menerima kebenaran. Nah, yang ada itu bukan keras kepala, yang ada itu keras hati. Yang keras hati itulah yang tidak bisa menerima kebenaran, ya. Sehingga selalu memikirkan Tuhan sampai dia gila. Imam Al-Ghazali dalam filsafat itu dia adalah seorang filosof, filsafat. Dia mengkaji tentang alam sampai dia mengkaji tentang Tuhan. Nah, ketika dia sampai kepada mau mengkaji zatnya Tuhan, dia mundur. Dia tidak bisa. Nggak mungkin kita bisa sampai ke sana.
Tapi orang-orang filsafat masih terus mengkajinya. Akhirnya Imam Al-Ghazali lari menuju ke tasawuf. Dari tasawuf lah dia menemukan ketenangan batin sampai dia menemukan tahalli dan tajalli dalam tingkatan tasawuf itu. Pada awalnya dia menggugat tentang Tuhan. Sampai Tuhan saja dalam filsafat itu dikatakan skeptis. Tuhan saja bisa diragukan. Itu orang-orang filsafat. Ya seperti itu. Jadi apa tidak gila kalau kita memikirkan begitu? Bayangkan kalau manusia yang berkata bahwa Tuhan saja bisa kita ragukan. Coba bayangkan. Apalagi namanya manusia. Tapi kalau Karl Marx dalam pemikirannya the good is dead, itu Tuhan sudah mati, itu lebih parah lagi. Ya. Jadi ini bentuk kegilaan manusia sebenarnya yang tidak sampai kepada Tuhan sehingga dia gila dalam berpikir. Tapi pada dasarnya Jana, kita itu butuh orang gila ya. Ya. Banyak di rumah sakit tadi. Iya. Betul nggak ini? Kita butuh orang gila. Betul, untuk memastikan bahwa kita waras. Iya, Pintar, ternyata dia waras. Tapi banyak tuh bersama. Kalau bagus pertanyaan nanti Pak Ustaz saya sudah siapkan amplop. Alhamdulillah ada ampaunya. Yang penting bagus pertanyaannya. Bagus banget ini pertanyaan. Tadi kan biasa itu banyak quotes berseliweran. Kita bisa menemukan Tuhan di hati-hati yang patah. Iya. Begini maknanya itu. Ya, kita angkat telepon terlebih dahulu. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Masih lagi Pak Ustaz. Iya. Ya, silakan Bu. Apa namanya? Ini yang saya mau tanyakan itu zakat fitrah yang sebagusnya dia dibawa, apakah dipercepat seperti ini pada awal-awal begini atau nanti di 10, 20 atau 10 terakhir ya? Ya 10 terakhir atau bagaimana Pak Ustaz? Zakat fitrah ya. Saya jawab ini pertanyaan saya dalam positif orang gila. Positif wanita-wanita itu butuh orang gila. Gila mencintainya. Iya. Jawaban saya. Coba. Butuh orang gila gak? Gila sama dia. Itu dari gila-gila sama dia. Itu orang gila juga. Ya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu ada jawabannya itu, Ibu Dayani itu. Jadi Ibu Dayani gini, zakat fitrah itu paling afdal memang ukurannya ya, paling afdal. Paling afdal zakat fitrah itu dibagi atau dikeluarkan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri. Ya, paling afdal di situ. Waktu yang paling mustajab. Bagusnya. Nah, persoalannya tidak ada yang ngurus. Ya, makanya biasa orang pilih 10 terakhir Ramadan. Keluarkan zakat fitrahnya atau ke pertengahan Ramadan. Nah, semua waktu afdal, cuma memang yang paling afdal itu ya di terakhir. Cuma persoalannya siapa yang bisa urus dan siapa yang mau mengeluarkan zakat seperti itu sebelum hati naik mimbar. Di mana mau diambil? Nah, kemudian makanya untuk memperbaiki tatanan itu supaya teratur dengan bagus, karena mau dibagikan maka orang pilih 10 terakhir. Itu pun agak mepet. Biasanya panitia zakat UPT zakat itu mengeluarkan ultimatum. Dia mengatakan seminggu setelah lebaran kami tidak lagi menerima. Karena orang sudah sibuk semua, sudah dibagi. Maknanya itu karena fakir miskin yang kita kasih zakat, dia juga mengeluarkan zakatnya, zakat fitrahnya. Sehingga itu cepat dibagi. Jadi makanya Ibu Handayani paling bagus memang awal Ramadan. Mau seminggu setelah Ramadan, mau pertengahan Ramadan, itu paling bagus. Tapi ya. begitu masuk Ramadan bisa tidak misalnya? Bisa. Kenapa? Tarawih pertama kita bayar memang dibayar memang zakatnya. Iya bisa. Bisa. Kenapa tidak? Kan sudah Ramadan itu tuh. Yang tidak boleh itu kalau Sa'ban, terakhir Sa'ban. Iya. Ya. Karena kalau saya tidak salah kemarin itu belum Ramadan sudah ada penetapan zakat dari pemerintah. Makanya secepat itu karena mau dibagi. Jadi masyarakat dulu kan penetapan zakat itu ditentukan nanti setelah kunut orang. Ya, biasanya kan? begitu. Pertengahan Ramadan. Sekarang tidak, lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena orang mau bagi, tidak mau urus terlalu lama diurus, ini lagi dipikirkan. Allah barakpura diisi. Nah, sekarang zakat selesai. Orang fokus apa lagi? Mungkin tarwihnya, mungkin ibadah malamnya. Setelah lewat lagi 10 terakhir Ramadan, 10 yang kedua, maka orang fokus lagi bagaimana menyiapkan kulit-kulitnya Ramadan, termasuk baju baru, termasuk makanannya. Sekala itu dipersiapkan semua. Jadi tidak diurus lagi zakat. Nah, kalau itu tumpang tindih, kadang-kadang orang lupa. Jadi makanya sebaiknya awal-awal lah dikeluarkan supaya lebih awal lagi untuk dibagi. Nah, tadi sudah terbagi.
zakat, dan zakat sudah dibagi sebentar. Hari ini pembagian full joy oleh Kementerian Agama Kota Parepare dengan Pak Kanwil, Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Ini acaranya di Kementerian Agama di Parepare, itu hari Pak Kanwil untuk full joy membagikan zakat fakir miskin dan yatim piatu. Jadi zakat yang kita kumpul itu dibagi, dikasih. Jadi orang yang berzakat dengan mustahiknya itu dibawa untuk menerima dari zakat itu. Jadi harus kita percepat ini zakat. Tidak boleh lambat ya, Bu Handayani. Lebih cepat itulah lebih baik. Jangan lambat. Kalau lambat ya boleh jadi tidak ada yang ngurus, zakat kita tidak terbagi lagi. Itu. Ya, sedikit tentang zakat Pak Ustaz, saya baru ingat. Bagaimana dengan pendapat maka dah kok kimasak makanya kan ya pakai linuang biasa kok kimasak menjajah pakai linuang. Bagaimana dengan pendapat itu? Memang adakah atau hanya sekedar sugesti dari sugesti saja. Kalau saya hanya motivasi yang begitu ya. Jadi zakat itu kan 8 asnaf. Iya. 8 asnaf. Selama 8 asnaf itu terbagi tidak ada masalah. Iya. Kalau di antara 8 asnaf itu mengatakan, "Oh, bagus. Yang penting tepat sasaran." Iya. Biar aku mengatakan, bagus di situ kita berzakat, makanya dalita. Tapi dia tidak berhak menerima zakat. Tidak bisa juga. Yang penting aturannya, syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Syaratnya adalah fakir miskin dan yatim piatu, garib, kemudian orang yang ibnu sabil, semua itu masuk kategori 8 asnaf itu. Dan di luar itu tidak boleh dibagi. Harus makanya zakat itu tidak bisa dipakai untuk membangun secara fisik. Iya. Masjid, sekolah tidak bisa. Iya. Yang dipakai itu adalah infak dan sedekah. Iya. Ya. Nah, itu saya dipakai. Adapun zakat ya sudah untuk perbaikan kualitas kehidupan fakir miskin dan yatim piatu, termasuk orang-orang orang-orang yang garib, kemudian orang yang mu'allaf, itu dapat semua yang seperti itu. Yuk. Ya, silahkan. Maksud Ya. ini saya pertanyaan saya karena saya Apa itu Bu Handayani? ini masalah kalau orang berzakat sama kita, Iya. apakah uang zakatnya itu bisa kita pakai zakat kembali? Iya, zakat apa itu? Zakat fitrah, zakat mal. Zakat fitrah. Zakat fitrah, oke. Itu orang Iya. zakat fitrah sama Iya. kita. Iya. Tapi karena semuanya saya ini tidak punya kemampuan untuk Iya. berzakat, Iya. maka uang itu saya ambil, saya pakai zakat kembali. Zakat kembali. Boleh Oke. kan? Boleh. Kasih. Iya. Boleh dipakai berzakat kembali. Misalnya gini, ada orang berzakat kepada kita. Dalam satu keluarga 5 orang. Berarti dalam 5 orang ini misalnya berarti totalnya bisa kita cukupkan misalnya kan 49.000 kan? Ya 50. 50. Kita ucap 50 berarti 250. Nah, Ibu Handayani berapa orang di rumahnya? Misalnya dia sendiri, maka dia keluar zakatnya 50.000 sebagai zakat fitrah, pengganti daripada beras misalnya. Ya, jadi yang 200 ini dipakailah untuk kehidupannya. Mau beli burasa misalnya, dipakai. Kenapa? Untuk menggembirakan hatinya juga. Nah, misalnya kalau dia pakai beras, maka beras itu juga keluarkan zakatnya. Jadi beda itu fakir, beda dengan miskin. Kalau fakir memang tidak ada sama sekali. Kalau miskin, ya memang hanya tidak mencukupi. Ada tapi tidak cukup. Jadi itu makanya dibedakan itu. Jadi disinilah posisinya. Orang-orang yang disakati ini, fakir miskin yang disakati itu mau dipercepat supaya dia juga bisa mengeluarkan zakat untuk dirinya. Karena memang tidak ada sama sekali, dia pakai itu. Karena itu kewajiban per individu. Ya, itu zakat fitrah. Kalau zakat mal, tergantung berapa harta yang kita miliki. Ke zakat Bang Ude. Ya, silahkan lagi. Saya belum puas Pak. Ini jadi kalau orang yang masih mampu, bukan bilang mampu bagaimana, yang ada yang bisa diharapkan, dia tidak boleh zakat itu, zakat dari orang dipakai zakat kembali. Enggak. Kalau kita mampu, Ibu Handayani, berarti kita tidak disakati lagi. Cuma kita yang mengeluarkan zakat. Iya. Iya. Yang disakati yang tidak mampu. Iya. Ya, masih terkait menerima zakat ini Bang Ustaz. Biasa kan kita di Bugis enggak tahu tuh ya sama kedah. Masak ke Kiko Sanrota atau guru mengaji tak. Kira-kira yang kedua orang ini kira-kira masuk ke mana nih kalau orang-orang yang berhak? Kan tidak disebut di situ. Sandrona si guru mengaji nak. Sandro guru mengaji masuk kategori itu Bang Dimas ketika dia berada pada 8 golongan itu.
Iya. Kan banyak kan, kenapa selalu diidentikan dengan santri dengan guru mengaji? Guru mengaji kan ada nggak guru mengaji yang kita lihat kaya raya? Nggak ada kan? Ya, meskipun sekarang Iya. model pengajian tidak seperti dulu. Dia berada pada garis kemiskinan. Dia bukan fakir, tapi dia miskin. Karena rata-rata kasihan guru mengaji memang miskin-miskin semua. Termasuk di samping tak itu guru mengaji. Miskin-miskin semua itu. Nah, kalau yang sekarang bukan lagi zakat yang dikasih. Karena banyak guru mengaji yang sudah PNS misalnya, dia sudah mampu mencukupi barang makan berlebih, maka kalaupun dia mau dikasih bukan zakat, dikasih impak saja. Ya, bukan lagi zakat. Jadi selama dia maupun santro itu kan gelar dalam Bugis Makassar. Santro itu orang yang ahli. Ada santro Mimana berarti ahli dalam melahirkan anak. Biasanya ke itu kalau almarhum orang tua itu biasa ke santro anak Naleng. Iya. Kalau dia santro anak Naleng atau santro anak-anak itu dia sudah berada pada lepas dari garis kemiskinan itu, maka dia mampu tidak keluarkan zakat. Bukan lagi. Tapi kalau mau memberi hadiah boleh. Misalnya bawakan makanan, biskuit atau uang sebagai ucapan terima kasih, tidak ada masalah. Beri hadiah saja, bukan zakat yang dikasih. Oke, silakan keluarkan pertanyaan supaya amplop bisa. Cair. Ini belum tadi. Ini perempuan ini kalau bertanya. Iya. Tinggal 5 menit waktunya ini. Iya, jadi bagaimana menemukan Tuhan dalam hati-hati yang sudah patah? Lebih saya kira sangat menyakitkan sekali. Ini hanya bisa dijawab oleh Pak Tri atau Pak Sarah. Iya, ada nggak kira-kira Tuhan di hati-hati yang patah? Ada. Manusia terlalu sombong kan, menganggap dirinya hebat. Dia mampu dengan segala-galanya, tapi ketika terbentur dalam suatu peristiwa dia tidak mampu lagi bangkit, maka disitulah dia baru mengadu kepada Tuhan. Kita kan seperti itu. Itulah dimaksud dengan bahwa hati yang patah ada Tuhan di situ. Artinya nanti dia bisa kenal Tuhannya ketika dia mampu merenungi nasibnya. Kenapa saya begini? Jadi ada namanya faktor X itu Jannah. Faktor X itu begini, sama dengan matematika. Kalau saya tulis angka 1, kita masih bisa hitung kan? 1. Kalau saya tambah 0, 10. Tambah 0 lagi, 100. Tambah 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 terus. Sampai nggak otak kita di situ? Tidak bisa kan? Tidak ada keterbatasan. Berarti terbatas. Itulah hati yang patah. Sudah terbatas sampai di situ, tidak bisa lagi blank ini punya otak, maka otak ini lari kepada Tuhan. Itulah hati-hati yang patah, ada Tuhan di situ. Paham? Tapi walaupun tidak patah, ada juga Tuhan. Ada. Hati yang terhubung selalu ada Tuhan di situ. Tapi hati yang tertutup tidak ada Tuhan baginya. Maksudnya tidak bisa menerima kebenaran. Ya, jadi kata-kata yang indah itu nanti keluar ketika orang patah. Nanti tersalimi, barulah kata-kata yang indah keluar. Dan itu memang butuh motivasi yang tinggi. Sementara kalau kita sementara begini lagi enak-enaknya, tidak ada kata-kata romantis yang keluar. Tapi ketika Anda tersakiti, barulah keluar romantisnya. Disitulah Tuhan bermain. Pantas banyak lagu-lagu romantis ketika sedang patah hati. Orang patah semua kan. Apa dong? Jadi menemukan Tuhan di hati yang patah. Gitu ya, Bisa jadi judul lagu itu. Iya. Ya. Bagaimana kan kalau misal kita kan negara demokratis. Iya. Berarti tidak cuman bagaimana kalau misalkan negara Islam yang memang menggunakan sistem Islam, bagaimana kita memperlakukan non-Muslim yang dia kan diajak masuk Muslim tapi tidak mau, dia mau tetap pada agamanya. Jangan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Itu malah aku tuh nggak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Itu kan dalilnya. Ya, kita boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah tidak beragama. Kalau dia non-Muslim, dia punya agama tapi dia bertanya tentang agama kepada kita, maka jawablah dengan baik dan benar. Dan kalau dia mengatakan saya ada kepengen begini, silakan arahkan dia. Tapi bukan kita menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Masuk ke begini, masuk ke Islam ya, begini. Tidak perlu. Tetapi kita hanya mengajak dia untuk memahami kebenaran agama Islam yang sesungguhnya. Ya. Tapi kalau dia butuh penjelasan, kasihlah penjelasan dengan baik. Penjelasan bahwa Islam itu seperti ini. Islam itu bukan ditegakkan dengan pedang, tapi ditegakkan dengan akal. Gitu. Ya. Oke. Iya. Tapi maksudku tadi apa? Enggak, tapi maksudku tadi misal sistem kenegaraan tak menggunakan sistem Islam. Bagaimana negara memperlakukan non-Muslim? Tetap agama Islam, tetap negara
memperhatikan orang-orang di luar Islam. Mana buktinya? Nabi ketika di Madinah, apakah Nabi melucuti orang-orang Yahudi di sekitarnya? Tidak. Dia hidup berdampingan. Bahkan dalam negara Islam yang dibangun oleh Khulafaur Rasyidin, maka orang-orang yang berada di bawah naungan Islam, pemerintahan Islam, maka dia malah hidup lebih tenang, lebih damai dibanding mereka berdampingan dengan agama lain. Ya, saya mungkin memperhatikan kasih itu. contoh sedikit. Ini bagaimana pelindungan Islam terhadap minoritas. Nah, kita mungkin bisa lihat di Aceh, kita tidak pernah mendengar ada hal-hal buruk terkait dengan toleransi. Nah, kebanyakan yang terjadi, pengamatan saya mudah-mudahan tidak salah, justru di mana Islam minoritas, di situ Islam terjadi yang intoleransi. disalimi. Ya. Ya, mungkin seperti itu. Jadi jangan takut. Islam pernah Justru, berkuasa ya. di Eropa, kita tidak pernah mendengarkan. Islam menguasai Spanyol kurang lebih 750 tahun. Tidak ada yang tersalimi. Ya. Tidak ada yang tersalimi. Islam masuk sampai ke Afrika Utara dan sampai hari ini berdiri megah bangunan institut Islam yang luar biasa, namanya Al-Azhar, Kairo, Mesir. Itu peninggalan dinasti Fatimiyah. Ya. Mereka hidup tenang, damai kok. Ya. Mereka tidak pernah dikejar-kejar. Tapi sebaliknya, ketika Islam sedikit minoritas, maka mereka hampir mau dilucuti, dikejar-kejar, bahkan dibunuh. Myanmar contohnya, ya, gitu. India, dan India Kashmir, memang ya India Uyghur. India tidak pernah memang tenang dengan orang Islam di sana. Karena Ngeri-ngeri India itu mengagungkan dia sapinya dijadikan dewa. Datang orang Islam Idul Adha sembelih itu sapi. Tidak panjang pertanyaannya Ustaz, bacinda semua makutana kalau semakin saja. Ya, silakan. Oke, baik Insan Mesra. Sebentar malam kita masuki malam yang ke-16 dengan judul Agama Islam sebagai agama universal bagi masyarakat kita. Dengan fadilah sebentar malam, siapa yang beribadah karena iman dan takwa, maka dia akan diberi 2 kebebasan, yakni bebas masuk dalam surganya Allah dan dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberi kekuatan keimanan, insyaallah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala pada malam ke-18. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu dia Insan Mesra dialog kita pada sore hari ini. Besok kita kembali lagi bertemu di jam yang sama dengan tema yang lebih menarik. Untuk siaran ini dapat Anda dengarkan kembali di 102,8 Mesra FM pada pukul 6 pagi. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.